Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kebijakan Gubernur DKI Jakarta, PJ Gubernur Heru Budi Hartono, yang ini mengubah atau merubah kebijakan yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Seperti halnya pembangunan trotoar, di mana trotoar ini bermanfaat untuk para pejalan kaki yang ini dimanfaatkan untuk jalan-jalan atau berangkat kerja dengan berjalan kaki. Ini difasilitasi di era Pak Anies Baswedan. Tetapi kali ini teman ya, dibongkar misalkan trotoar kebijakan Pak Anies kemudian diganti dengan digunakan untuk jalan raya tentunya. Nah, inilah kebijakan yang diambil Heru Budi Hartono, ini menghapus merubah kebijakan yang dilakukan Pak Anies Baswedan. Dan memang saya pikir wajar kalau setiap gubernur itu punya kebijakan masing-masing yang tidak mendukung kepada kebijakan gubernur sebelumnya. Tidak masalah. Cuman masalahnya adalah ini trotoar dilakukan adalah dengan memakai anggaran, dengan memakai uang. Tetapi ini dibongkar begitu saja. Berarti kan ini membuang-buang uang dengan percuma. Padahal untuk membangun trotoar juga perlu biaya. Nah, inilah yang kadang disayangkan. Kenapa kok tidak memanfaatkan fasilitas yang ada, kemudian memperbaikinya kalau ada yang salah, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tetapi itulah kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta Budi Hartono. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Republika. Trotoar warisan Anies dibongkar jadi jalan, Kadishub DKI untuk mengurangi kemacetan. Dinas Perhubungan Dishub DKI Jakarta menanggapi terkait alih fungsi trotoar yang kini dijadikan jalur kendaraan di simpang Jalan Wijaya 1, Jalan Walter Mungensidi, Jalan Surya Lampu Merah Santa, Jakarta Selatan. Menurutnya, penataan tersebut dilakukan agar semua kendaraan dapat berjalan lebih baik. Seiring dengan semakin tingginya kemacetan di area tersebut, setelah PPKM pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dicabut karena semakin banyak pula aktivitas masyarakat di luar rumah. Kami Pemprov DKI Jakarta terus mengupayakan berbagai langkah cepat yang dibarengi evaluasi sehingga kebijakan efektif dan tepat sasaran, kata Kepala Dishub DKI Jakarta Safrin Liputo dalam keterangan tertulis pada Ahad 16 April 2023. Kemudian ia melanjutkan, melalui kajian bersama Satuan Lalu Lintas Polda Metro Jaya, diputuskan untuk membuka ruas jalan ID, jalan yang tidak dipakai untuk kendaraan melintas, sebagai akses kendaraan. Kemudian Dinas Bina Marga DBM DKI melakukan penyesuaian pada trotoar tersebut dengan melakukan pemasangan ram kemiringan trotoar disesuaikan dan di aspal sehingga jalan ID tersebut dapat dilintasi kendaraan. Langkah ini diambil sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan, kata dia. Saat ini ia terus memantau kondisi lalu lintas di persimpangan Santa untuk kemudian dikaji lebih lanjut. Ia juga menurunkan sejumlah personel untuk mengawasi pergerakan lalu lintas di persimpangan Santa usai ditata. Ia mengaku telah melaksanakan pertemuan dengan beberapa komunitas, yaitu Koalisi Pejalan Kaki, Big to Work, Komite Penghapusan Bensin Bertimbul, Road Safety Association, and Institute for Transportation and Development Policy pada kemarin 16 April 2023 di Simpang Santa. Dalam pertemuan tersebut, ia memberikan penjelasan terkait tujuan dilaksanakannya penataan Simpang Santa dan akan dilaksanakan penataan kembali terhadap fasilitas pejalan kaki dan pesepeda di kawasan tersebut. Sehingga bagi pejalan kaki dan pesepeda yang akan menyeberang tetap memenuhi prinsip pergerakan yang selamat, aman, nyaman, dan menerus. Kami akan membuat desain penataan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda dengan melibatkan komunitas sebelum dilaksanakan penyediaan fasilitasnya, kata dia. Ia akan terus melakukan kajian komprehensif tentang pola lalu lintas sebagai langkah penting dalam memahami akar masalah dan merancang solusi yang efektif. Rekayasa lalu lintas juga terus ditingkatkan, termasuk pengaturan jalan prioritas
untuk transportasi publik dan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih baik dalam mengatur arus lalu lintas. Berbagai upaya tersebut diharapkan mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan kualitas hidup warga kota, kata dia. Sebelumnya diketahui kebijakan pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melakukan rekayasa lalu lintas lalin di kawasan pertigaan lalu lintas Merah Santa, Jakarta Selatan pada Jumat 14 April 2023 ternyata harus mengorbankan trotoar yang dibangun pada era Gubernur Anies Baswedan. Jalan sekitar Pasar Santa yang sebelumnya merupakan trotoar harus dibongkar menjadi jalan raya untuk memfasilitasi kendaraan. Sempat mengikuti PJ Gubernur Heru yang didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto meninjau uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Santa pada Jumat. Di lokasi sudah dilakukan penutupan putar balik Upton di Jalan Walter Mungensidi menuju Tendian. Kebijakan itu merupakan bagian penutupan 32 U-turn di Jakarta yang dicanangkan Dinas Perhubungan DKI untuk mengurangi kemacetan dan memperlancar lalu lintas. Namun Republika tidak menyangka jika jalan yang sempat diinjak PJ Heru dan Irjen Karyoto sebelumnya merupakan jalur pedestrian. Hal itu karena aspal di lokasi memang terbilang masih baru. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait kebijakan Heru Budi Hartono PJ Gubernur DKI Jakarta yang membongkar trotoar, di mana trotoar ini adalah warisan kerja dari Pak Anies Baswedan. Ini dibongkar alasannya adalah untuk mengurangi kemacetan. Tetapi kalau kita lihat teman-teman, di Jakarta itu sejak dulu memang macet ya. Banyak kemacetan di sana sini. Nah, trotoar itu digunakan untuk para pejalan kaki. Untuk misalkan disabilitas bisa menggunakan trotoar tersebut, dan itu memang satu keindahan kota sebenarnya. Jadi ada fasilitas kendaraan umum, ada fasilitas untuk pejalan kaki, dan ini biar adil. Kalau trotoar itu tidak ada, maka ini tidak memberikan kesempatan bagi mereka para pejalan kaki. Karena jalan kaki teman-teman ini adalah satu olahraga yang sehat juga. Kalau kita pergi ke kantor dengan jarak yang tidak begitu jauh, maka jalan kaki ini cukup bagus untuk menggerakkan kaki kita untuk berolahraga. Jadi sambil bekerja, jadi sambil berangkat kerja, sambil olahraga. Ini kan cukup bagus. Tetapi lain lagi dengan Heru Budi Hartono teman. Ini trotoar dibongkar alasannya adalah untuk memperlancar lalu lintas agar mengurangi kemacetan. Nah itu tentunya menjadi wilayah kebijakan teman masing-masing gubernur, karena setiap gubernur tentu punya kajian bagaimana jalan itu dikasih trotoar. Itu kan juga perlu kajian. Heru juga begitu, perlu kajian juga, akhirnya dibongkar. Nah itu teman terkait kebijakan Pak Anies dan Gubernur Heru Budi Hartono mengenai trotoar, mengenai jalan raya. Tetapi teman, membongkar atau tidak membongkar di wilayah di mana gubernur itu berada, saya pikir hal yang wajar. Kenapa begitu? Karena setiap gubernur tentu punya kebijakan. Kebijakan dari Pak Anies Baswedan tidak dipakai Gubernur Heru, wajar. Tetapi juga begitu teman ya, suatu saat ada gubernur baru, ini tidak bersesuaian dengan Heru Budi Hartono, maka kebijakan pun juga dihapus teman, diganti dengan kebijakan yang baru. Begitu seterusnya, setiap kepemimpinan tentu punya kebijakan masing-masing. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bagikan, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.